Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, Ya Allah, tambahlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki dan kepahaman. amin. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku yang soleh-soleha, pada pelajaran kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang tertunda pada minggu kemarin, yaitu masih di sekitaran tentang hari kiamat. Di sini Bapak akan membacakan terlebih dahulu indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama adalah menganalisis tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro sebagai implementasi beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Yang kedua, memvalidasi peristiwa dahsyatnya hari akhir. Yang ketiga, mengelompokkan contoh tanda-tanda hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Nah, kemudian ini tujuannya. Tujuan yang akan mudah-mudahan kita capai setelah beres pembelajaran ini, yaitu apa yang diharapkan? Satu, peserta didik mampu menganalisis tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro sebagai implementasi beriman kepada hari kiamat yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu memvalidasi peristiwa dahsyatnya hari akhir dengan tepat. Yang ketiga, mengelompokkan contoh tanda-tanda hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia dengan tepat. Itu 3 tujuan tadi, mudah-mudahan tercapai. Nah, baiklah anak-anakku yang soleh-soleha, sebelum lebih lanjut kita perhatikan dulu ada sebuah gambar. Kira-kira ini gambar apa? Jelas? Kelihatan? Ya. Baik. Kemudian ini apa? Kebakaran. Yang ini? Banjir. Bukan berenang, ini banjir. Nah, ini? Gempa. Ada yang bilang gempa, iya. Yang bilang longsor, iya. Baik. Anak-anak, setelah kita melihat gambar tadi, kita akan langsung melihat tayangan video. Yang pertama, marilah kita simak. Ini sebuah bencana alam yang direkam oleh warga setempat, yaitu banjir. Nah, itu semua adalah sebagai tanda-tanda kiamah atau tanda-tanda hari akhir. Nah, tanda-tanda hari akhir ini ada 2. Ada tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat kubro, yaitu tanda-tanda kiamat besar. Yang ini adalah di antara tanda-tanda
kiamat besar ya, nanti kita bagi ya. Yang pertama adalah banyaknya ulama yang wafat. Siapa yang kalian tahu ulama yang sudah wafat, yang terkenal aja? Siapa? Ustadz Arifin Ilham yang baru-baru. Kemudian siapa lagi? Syekh Ali Jaber. Kemudian Kiai Haji Zaiduddin MJ, Abdurrahman bin Assegaf. Itu adalah ulama karismatik, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Lihat, sekarang dari SD lebih banyak memilih ke sekolah umum daripada dibandingkan mau ke pondok atau ke pesantren. Sekarang kita lihat anak-anak atau orang-orang ini lebih suka memain gadgetnya, main HP di rumah daripada baca Al-Quran. Lebih senang main keluyuran daripada belajar agama. Ini tanda tanyanya. Kemudian maksiat makin terang-terangan. Kemudian kejahatan di muka bumi makin merajalela. Ada seperti yang nodong atau begal. Kemudian banyak laki-laki yang perilakunya seperti perempuan. Atau sebaliknya, perempuan seperti laki-laki, ya. Kelakuannya, aksesorisnya, laki-laki rambutnya panjang, ya, pakai anting, pakai gelang, laki-laki, padahal itu aksesoris perempuan. Kemudian banyak peperangan dan kerusakan di muka bumi. Kemudian minuman keras dan barang-barang terlarang merajalela. Banyak sekarang ya, minuman-minuman keras itu sudah seperti legal karena mudah untuk didapatkan. Kemudian munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi seperti Ahmad Nur Sadek, yang dia bilang dia mendapatkan wahyu, diangkat sebagai rasul dan nabi. Padahal tidak ada rasul dan nabi kecuali yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah macam-macamnya. Tadi sudah dijelaskan di awal, ada kiamat itu ada dua macam, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kemudian apa itu yang disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil? Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Nah, seperti tayangan yang tadi kita saksikan. Kemudian apa itu kiamat kecil ini dapat terjadi di mana-mana dan penyebabnya bisa karena ulah manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro ini adalah kiamat besar. Apa itu? Kiamat kubro ini adalah hancurnya alam semesta, ya, dan planet-planet bumi, ya, bertabrakan, bertumburan, hancur lebur, luluh lantah. Itu artinya tidak ada kehidupan setelah hari kiamat. Hancurnya hari kiamat, penghabisan hari kehidupan, binasa semua. Tidak ada yang hidup lagi. Itu adalah kiamat kubro, yaitu terakhir atau kehidupan yang terakhir di alam dunia. Kemudian ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, digambarkan di dalam Quran surah Al-Jaljalah, ya, ayat 1 sampai ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha
apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nih, kalau sudah bumi mengeluarkan semua yang ada di perut bumi, jangankan bumi semuanya, gunung aja tadi yang meletus kelihatannya sudah bagaimana? Sudah begitu dahsyatnya. Apalagi ini bumi yang dihancurkan tuh. Laut ke daratan airnya. Planet-planet bertumburan. Habislah kehidupan. Itu yang dimaksud dengan kiamat kubro. Nah, dan kiamat kubro ini tidak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tetapi diberi apa? Tanda-tandanya. Selanjutnya Bapak minta untuk mendiskusikan ya. Silakan kepada masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Kepada kelompok siapa dulu? Kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Mana kelompoknya? Silakan berdiri, kemudian bacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Nama anggota kami adalah Ketua 1 Ade Putra, 2 Intan Angelia, 3 Zahra Fadila, 4 Zawika. Tanda-tanda kiamat kubro yang pernah terjadi di lingkunganmu. 1. Banjir. Mengapa hal itu terjadi? Karena banyak orang yang membuang sampah sembarangan. 2. Longsor. Karena banyak penebang pohon liar yang tidak terkendali sehingga hutan gundul. 3. Tabrakan kendaraan. Karena kelainan pengemudi. 4. Pencemaran air. Karena membuang sampah dan limbah sembarangan. 5. Kebakaran hutan. Kelainan manusia dalam membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar. 6. Polusi udara. Karena asap yang ditimbulkan pabrik yang dekat dengan pemukiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok dari siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, baiklah anak-anakku, untuk pelajaran kali ini dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.